Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai plastik, rubber, and fiber. Mungkin sebelumnya kami dari kelompok 2 beranggotakan saya sendiri, Zahru, selanjutnya ada Agna Triharawati, Almiski, dan juga Dimazi. Dan untuk materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu terdapat 4 topik, 4 subtopik, yaitu yang pertama ada pengertian, jenis, proses pembuatan, dan juga kegunaan dari plastik. Untuk yang pertama yaitu pengertian akan disampaikan oleh Almiski. Kepada Almiski, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Saudari Zahro. Kali ini aku akan membahas apa sih pengertian dari plastik tersebut. Nah, plastik, plastik dengan proses polimerisasi. Nah, polimerisasi itu apa sih? Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana atau monomer melalui proses kimia menjadi molekul besar atau makromolekul atau polimer. Nah, plastik juga merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan juga hidrogen. Eh, untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah nafta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Sebagai gambaran, untuk membuat 1 kilogram plastik diperlukan 1,75 kilogram minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya maupun kebutuhan energi prosesnya. Kemudian, plastik pada utamanya juga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu termoplastik dan termosetting atau termoset. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agna Triherawati. Untuk Saudara Agna Triherawati, kami persilakan. Sebelum itu, terdapat beberapa sifat plastik yang akan dilanjutkan oleh Almiski. Oh, mohon maaf sebelumnya. Eh, izin menambahkan dikit lagi. Di sini ada beberapa sifat dari plastik. Nah, sifat dari plastik itu ada 6. Yang pertama dari itu ringan, kemudian daya tahannya itu baik, kemudian sangat murah, kemudian tidak cepat rusak, lalu ada tahan bakteri dan jamur, dan terakhir ada tak mudah atau terbiodegradasi. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Agna Triherawati. Untuk Saudari Agna dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari plastik. Jenis-jenis plastik ini ada dua, yaitu yang pertama termoplas dan termoset. Termoplas ini atau termoplastik adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai temperatur tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk seperti film, fiber, kemasan, atau packing. Contohnya adalah polyethylene, polypropylen, dan polyvinyl chloride. Sedangkan thermosetting adalah plastik yang memiliki karakteristik keras dan dapat mempertahankan bentuknya dan tidak dapat berubah atau diubah kembali ke dalam bentuk aslinya. Thermosetting atau thermoset dapat digunakan untuk bagian dari mobil, bagian dari pesawat udara, dan ban. Contoh thermoset ialah poliuretan, polyester, epoxy resin, dan phenolic resin. Elastomer adalah bahan plastik yang memiliki elastisitas lembut dan biasanya tidak dapat dicairkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahru. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat proses pembuatan dari plastik ini sendiri. Proses pembuatan plastik ini sendiri terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama ada injection molding. Injection molding ini yaitu proses injeksi untuk pencetakan dari plastik sendiri yang sebelumnya dari biji plastik. Sehingga biji plastik ini dibuat dari produk crude oil yang setelah diproses menjadi biji plastik. Selanjutnya, biji plastik ini di injection molding atau akan dipanaskan sebelum dia dicetak atau peleburan dari biji plastik tersebut. Setelah dipanaskan, panas tersebut belum bisa untuk
membuat atau mencetak dari biji plastik tersebut menjadi plastik yang komersil, kemudian akan diekstrusi di mana dilebur dengan halus dan juga ditekan terus-menerus. Kemudian setelah diekstrusi dilanjutkan pada proses thermoforming, thermoforming atau pemanasan kembali dari biji plastik ini yang akan menjadi lembaran-lembaran plastik yang sebelum di blow molding atau dicetak kembali dengan pemanasan yang nantinya setelah di blow molding ini akan menjadi plastik komersil yang ada di pasaran yang biasa kita gunakan. Dari keempat proses tersebut didapatkan plastik komersil yang biasa kita gunakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kegunaan dari plastik itu sendiri. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu pasti terdapat yang namanya plastik. Di mana kegunaan dari plastik sendiri itu yang pertama sebagai pembungkus makanan, kedua sebagai botol air mineral, ketiga kabel dan perpipaan, dan keempat sebagai mainan anak-anak. Nah, plastik sendiri ini sering sekali dilakukan pada pengemasan karena memiliki kelebihan. Yang pertama, plastik sendiri fleksibel. Next. Plastik sendiri fleksibel, mudah dibentuk, transparan, relatif murah, dan tidak mudah pecah. Dan tentu saja di balik kelebihan terdapat kekurangan dari plastik itu sendiri. Yang pertama itu plastik tidak tahan panas, mudah robek, kemudian kontaminasi melalui transmisi monomer, yang kemudian non biodegradable, mudah terbakar, dan tidak mudah menyerap air. Next. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kurang dan juga terdapat kesalahan dari pemaparan yang telah kami sampaikan. Terima kasih kami dari kelompok 2. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah habis materinya, coy.